Kalian, utamanya peserta didik atau yang pernah menjadi peserta didik, pasti udah pernah dengar kan tentang kemandirian belajar yang selalu ditekankan saat kita di sekolah. Kalau kalian sendiri, tipe yang menjalankan kemandirian belajar atau belum nih? Nah, kenyataan kalau topik ini selalu ditekankan di sekolah, berarti topik ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Jadi, apa sih sebenarnya kemandirian itu? Nah, kemandirian berasal dari kata mandiri, berarti berdiri sendiri, dan merupakan suatu keadaan atau sikap yang memungkinkan individu untuk mengarahkan dan mengatur diri sendiri sesuai tingkat perkembangannya. Seseorang diharuskan mempunyai sikap mandiri supaya mereka tidak selalu mengandalkan orang lain. Terus nih, memangnya dalam hal apa sih kita harus mandiri? Menurut jurnal dari Enung mengatakan bahwa bentuk kemandirian diantaranya ada 4. Yang pertama, kemandirian emosi, yaitu keadaan seseorang yang mampu mengontrol emosinya secara mandiri dan bisa memenuhi kebutuhan emosi sendiri. Jika seorang memiliki kemandirian emosi, berarti seorang tersebut mampu untuk mengkondisikan dirinya sehingga emosinya dapat terkendalikan. Kedua, yakni kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan dan sikap dalam membangun ekonomi dan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa bergantung pada orang lain. Hal ini dapat dilihat ketika seorang mampu untuk mengontrol dirinya sehingga kebutuhan ekonominya dapat tertata dengan baik. Ketiga, yakni kemandirian intelektual, yaitu seseorang yang mempunyai solusi dari berbagai masalah yang dihadapi secara mandiri dan mulai dari segi ilmuwan maupun psikologis yang berhubungan dengan intelektualnya. Seseorang yang memiliki kemandirian intelektual berarti bertanggung jawab terhadap tugasnya dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Terakhir, yakni kemandirian sosial, yaitu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada interaksi orang lain. Interaksi dalam kemandirian sosial terjadi berdasarkan keinginan sendiri dan tentunya bukan bergantung pada aksi orang lain. Nah, dari penjelasan tersebut, kita udah bisa simpulin nih kalau kemandirian diidentifikasikan dengan peserta didik yang tidak bergantung dengan bantuan orang lain. Sikap dari peserta didik dituntut untuk aktif dan punya kemauan tinggi dalam belajar, bertindak, berbangsa maupun bernegara. Dan belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang mendorong peserta didik untuk mempunyai niat dalam menguasai sesuatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Terus, tentunya muncul pertanyaan, kenapa sih kemandirian belajar ini penting? Nah, kemandirian belajar menjadi sangat penting karena sikap mandiri ini nantinya diharapkan dapat menjadikan peserta didik dapat lebih mengatur perilaku positif dan memanagenya sehingga menghasilkan keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan begitu, peserta didik akan terbiasa terlatih serta memiliki pola kebiasaan yang baik guna lebih tertib serta juga lebih disiplin dalam tindakan belajar mengajar tersebut. Bukan hanya itu nih teman-teman, ternyata orang atau peserta didik yang punya kemandirian belajar itu ada ciri-cirinya loh. Di antaranya yang pertama, mempunyai hasrat terobsesi untuk maju dan berkembang untuk potensi lebih baik yang ada dalam dirinya sendiri. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan dan inisiatif dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, melakukan tugas dengan rasa percaya diri. Serta yang keempat, mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dilakukannya. Nah, sekarang kita udah tahu nih pengertian dan alasan kenapa sih kemandirian belajar itu penting. Selanjutnya, kita juga harus tahu langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mulai belajar mandiri guna terbangunnya kemandirian belajar dalam diri kita masing-masing. Nah, langkah-langkah tersebut diantaranya yang pertama, mempunyai tujuan. Lalu yang kedua, mempunyai perencanaan yang menjadi sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut. Yang ketiga, menjalankan rencana dan mengukur kemajuan diri sendiri. Serta yang keempat, menumbuhkan hasil akhir. Dan yang kelima, menunjukkan kecakapan melalui penilaian autentik, yang dimana dalam hal ini peserta didik mampu menunjukkan kegigihannya terutama dalam hal kemandirian belajar serta autentik tersebut. Konsep kemandirian berprinsip bahwa seorang belajar yang terpenting pada prosesnya sampai kepada hasil belajar yang diperoleh mulai dari keterampilan, pengembangan pemikiran, cara membuat sikap agar mempunyai keinginan untuk selalu mandiri. Belajar mandiri mempunyai ciri-ciri untuk mampu menerima kenyataan hidup, berpikir yang jernih dan semakin maju, dapat membahagiakan atau menyenangkan orang lain,
membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang adil tanpa melibatkan perasaan, yang sifatnya fleksibel, menerima penguasa dan menaati peraturan yang ada, mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu bernegosiasi, bekerja dengan aktif dan efisien, memiliki pendirian yang konsisten. Desmita mengatakan bahwa individu yang mandiri mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai hasrat terobsesi untuk maju dan berkembang untuk potensi lebih baik yang ada di dalam dirinya sendiri, mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan dan inisiatif dalam memecahkan masalah, melakukan tugas dengan rasa percaya diri, mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dilakukannya. Desmita mengatakan bahwa individu yang mandiri memiliki ciri-ciri seperti mempunyai hasrat terobsesi untuk maju dan berkembang untuk potensi lebih baik yang ada dalam dirinya sendiri, mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan dan inisiatif untuk memecahkan masalah, melakukan tugas dengan rasa percaya diri, mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dilakukannya. Ciri khas belajar mandiri yang bermutu meliputi pengembangan kegiatan belajar peserta didik dengan seksama dan terperinci. Proses belajar berlangsung secara kondusif, seperti rencana yang sudah disusun, kemudian menjadi langkah-langkah yang terkonsep dan terpisah. Masing-masing membahas satu konsep dari materi yang diajarkan. Besar atau kecilnya langkah dalam proses bisa berbeda-beda, namun urutannya perlu diperhatikan dan dengan teliti. Kegiatan dalam sumber yang digunakan dalam pengajaran dipilih secara hati-hati dengan memperlihatkan sasaran pengajaran yang sesuai. Diperiksa sebelum pindah menuju setiap langkah berikutnya harus menguasai. Apabila terdapat kesulitan, peserta didik harus mengulangi lagi apa yang dipelajari. Jadi, peserta didik secara terus-menerus didorong untuk menyelesaikan kegiatan yang diikutinya, mengetahui langsung hasil belajar atau usahanya, dan memperoleh keberhasilan atas apa yang ia lakukan. Belajar mandiri bukanlah pembawaan setiap individu sejak lahir. Dalam perkembangan juga dipengaruhi beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Cara yang dilakukan pendidik dalam meningkatkan kemandirian peserta didik diperlukan proses pembelajaran yang demokratis. Setiap pengambilan keputusan diperlukan keterlibatan partisipasi anak secara aktif, serta memberikan keleluasaan pada anak untuk mengeksplorasi lingkungan. Dengan demikian, terciptalah hubungan baik antara guru dengan peserta didik. Model pembelajaran konstruktivistik. Pengertian pembelajaran menurut pembelajaran konstruktivistik. Pembelajaran berasal dari campuran dari dua kegiatan belajar dan mengajar. Secara metodologis, kegiatan belajar cenderung lebih dominan kepada peserta didik, sedangkan pengajaran secara instruksional yang melakukan adalah pendidik. Komponen-komponen pembelajaran ini meliputi dari tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini diharapkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah mendapatkan pengalaman belajar. Dengan arti lain, tujuan pembelajaran merupakan suatu impian yang ingin dicapai dari terlaksananya proses pembelajaran. Manfaat tujuan pembelajaran yaitu untuk sebagai cara memudahkan dalam mengomunikasikan arti kegiatan belajar kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri. Selain itu, dapat memudahkan pendidik dalam memilih dan menyusun bahan ajar, kemudian lebih membantu pendidik menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Model pembelajaran. Secara garis besar, istilah model diartikan sebagai bentuk struktur konseptual yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda aslinya. Model pembelajaran merupakan suatu kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beberapa dan beragam muatan pada mata pelajaran sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. Secara garis besar, model pembelajaran melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam mengembangkan model pembelajaran, seperti menentukan tujuan yang hendak akan dicapai. Tujuan yang ditentukan merupakan rincian umum, baik tujuan individual maupun kelompok.
Kemudian menentukan standar keberhasilan yang menghasilkan standar yang berkualitas, menetapkan sistem evaluasi termasuk evaluasi proses dan evaluasi pada hasilnya. Dalam model pembelajaran konstruktivistik, ada dua tokoh yang mempunyai konsep belajar konstruktivistik, yaitu konsep belajar menurut Jean Piaget yang mengatakan melalui pengalaman pengetahuan bisa tumbuh dan berkembang, dan seseorang dibina untuk menerima pengetahuan dan memahami pengertian, bukan hanya makna dari luarnya saja. Piaget berpendapat bahwa manusia mempunyai pengetahuan dalam otaknya yang terstruktur, seperti dalam ruangan-ruangan, dan setiap ruangannya memiliki makna. Kedua, model pembelajaran menurut Vygotsky yang mengungkapkan pengertian tentang belajar merupakan proses individu yang melibatkan proses biologis dan proses psikososial. Langkah-langkah model pembelajaran konstruktivistik. Tahap yang pertama, dorongan untuk peserta didik agar mengemukakan pendapat tentang pengetahuan awalnya terhadap konsep yang akan dibahas. Tahap kedua, memberi kesempatan kepada peserta didik dalam menyelidiki dan menemukan konsep yang telah dirancang pendidik melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasikan data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang. Ketiga, peserta didik melakukan penjelasan dan solusi yang didasarkan kepada hasil observasi peserta didik. Keempat, pendidik menciptakan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat mengaplikasikan pemahaman tentang konseptualnya melalui kegiatan maupun permunculan masalah yang berkaitan dengan isu-isu dalam lingkungannya. Oke, teman-teman sekalian, itu dia penjelasan dari kami, kelompok A3, mengenai konsep kemandirian peserta didik. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you!